Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari identifikasi masalah dan analisis isu yang saya lakukan di lingkungan unit kerja penempatan saya terkait penerapan dari manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, jadi bagian kerjasama luar negeri merupakan unit eselon 3 yang berada di Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Bagian kerjasama luar negeri berdasarkan Permen PU 1 nomor 2002, tahun 2024 memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, rencana program kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri, serta administrasi kerjasama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerjasama teknik luar negeri termasuk penugasan dan perizinan tenaga ahli, warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri. Setelah mempelajari mengenai manajemen ASN dan Smart ASN pada pertemuan 1 agenda 3, pada kesempatan kali ini, peserta latsar atau saya akan mengidentifikasi masalah dan tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di tempat saya ditugaskan. Jadi masalah yang saya identifikasi yaitu belum adanya standar atau pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di lingkungan petugas bagian kerjasama luar negeri BPAKLN. Untuk penilaian dari kualitas isu berdasarkan agenda 1, saya akan menggunakan 2 metode, yaitu 1 metode USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Berdasarkan urgensi, isu cukup mendesak untuk dilakukan dikarenakan PE merupakan salah satu proses bisnis utama di bagian KLN. Proses bisnis ini dilakukan secara terus-menerus terhadap setiap proyek yang ada, sehingga pembuatan standar atau pedoman memang bisa dilakukan kapanpun, tapi perlu untuk diimplementasikan secepatnya untuk kesetaraan pelayanan publik, yang mana tahapan untuk membuat standar tersebut atau membuatnya memiliki nilai hukum cukup panjang, sehingga menurut saya ini mendesak untuk segera dilakukan proses identifikasi awalnya. Kemudian seriousness, jika tidak segera dibuat standar pedoman ini, pelaksanaan PE oleh setiap petugas berpotensi untuk memiliki kualitas yang tidak sama. Dalam hal ini bertentangan dengan nilai berakhlak nomor 1, yaitu berorientasi pelayanan, bahwa pelayanannya menjadi tidak terstandar antar petugas. Kemudian poin USG yang ketiga yaitu growth. Petugas bagian KLN terdiri atas komponen pegawai ASN dan non-ASN. Dampak dari isu berpotensi memburuk jika terdapat rotasi atau mutasi pegawai di mana pegawai baru tidak mendapatkan knowledge sharing yang mumpuni dengan tidak adanya standar. Kemudian untuk metode penilaian kualitas isu yang kedua yaitu menggunakan 4 kriteria: aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Menurut saya untuk nilai aktual yaitu 3 dari 5, kelayakan 5 dari 5, problematik 2 dari 5, dan kelayakan 5 dari 5. Sehingga total skornya adalah 15/20 yang membuat isu ini cukup bisa untuk mendapatkan perhatian. Kemudian isu tersebut saya analisis menggunakan fishbone diagram untuk memetakan sebab dan akibat dari isu ini. Dengan isu yang berada di kepala ikan, saya himpun penyebab-penyebabnya yang terdiri atas 6 komponen, yaitu measurement, nature, manpower, material, machine teknologi, dan juga method. Yang pertama, untuk measurement, tidak lanjut progres seringkali terlupa atau tidak diprioritaskan oleh petugas kantor bagian KLN. Untuk nature atau faktor luar seperti lingkungan, masyarakat, dan mungkin proses tender, tindak lanjut kendala lapangan seringkali terlupa atau tidak menjadi prioritas penanganan oleh petugas kantor bagian KLN.
Kemudian dari komponen manpower, knowledge sharing tidak terstandarisasi dalam hal kedalaman informasi dan intensitas. Kemudian komponen material, yaitu materi PE tersebar di setiap petugas, dan potensi kehilangan atau kelupaan data saat penghimpunan materi untuk membuat laporan bulanan atau triwulan. Kemudian dari komponen mesin atau teknologi, tidak adanya template checklist PE dan tidak adanya tools PE terotomasi, update dilakukan manual dan tidak terintegrasi antar petugas. Kemudian untuk komponen metode, pencatatan dan pengarsipan tidak terintegrasi antar petugas. Sehingga kesimpulan dari hasil analisis isu ini, kegiatan PE existing mengandalkan arsip individu dan manual yang masih menggunakan tools yang tidak terintegrasi apalagi terotomasi. Hal ini dapat menyebabkan kelupaan atau kehilangan data atau informasi yang penting untuk pelaporan atau ditindaklanjuti secara agregat. Kesimpulan atau rekomendasi solusi dari saya yaitu diperlukannya standar atau pedoman berupa template checklist, SOP kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk kegiatan pengarsipan, agregasi, dan pelaporan kegiatan PE di lingkungan petugas bagian KLN. Itu adalah hasil identifikasi masalah, analisis isu oleh saya di lingkungan unit penempatan saya, yaitu di bagian kerjasama luar negeri, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian PU. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.